itu dia Oke guys, ya Siwar untuk ngeculik-culik EVOS Geek Fam ID versus EVOS Icon. di trade itu jungler musuh, jadi worth it. Kita lihat guys, Iya. apa yang terjadi guys. Setelah tadi aku melihat Godiva main, Martis Mudah-mudahan matchnya nggak ngantuk ya. Lo bisa jadi tank, tapi Harley menjadi pilihan dari GFM ID, nggak boleh main di lane off. Dan memang kita tahu sendiri Harley cukup familiar, cukup populer GFM ID banget kan di GFM kalangan MPL sekarang. versus Dia bisa menjadi EVOS support, dia bisa Icon menjadi EVOS MDL. jungler juga dengan Deadly Magic ya, dengan Pocket Trick-nya itu bisa benar-benar menyakitkan lawan-lawan di depan. Iya, karena memang hari ini kita juga sudah bahas ya hero hit and run. Dan di sisi lain dari EVOS Icon masih nge-ban ke arah Selena. Ini Selena masih menjadi top priority ban juga. Sedangkan dengan ada Hamli di mana bisa roll-nya, bisa trap. Itu menyulitkan banget. Tapi itu dia tombak permata 2. Iya, karena ketika menggunakan Selena itu dia cukup sulit untuk masuk kan ngediving ketika team fight. Dia mengandalkan dari trapnya untuk membuka vision dan juga dari Abyssal Arrow-nya untuk menculik atau tahan pergerakan dari lawan. Oke, dan ada hero favorit Gio, Popolen Kupa harus di-ban di Land of Dawn. Karena kalau misalnya Popolen Kupa itu diberikan space, diberikan turun di Land of Dawn, itu bisa membuka vision. Betul. Bahkan Kupanya sendiri bisa melakukan stun dengan MPL versus EVOS Icon ini kayaknya meta sengit nih kayaknya. Kita lihat aja karena guys. dia gigitnya 3 kali kan. Betul, udah gitu dia By the way, kalau bisa facecam kalau gua dalam burik itu bukan cepat, ada dia orangnya ya bisa guys, cepat karena naik facecamnya depannya, murah. sangat menyulitkan Makanya. sekali gitu, kalau kita tahu ya. Harap maklum ya guys, Lupa. makanya Itu kalian jangan lupa di anjingnya sangat follow, setia, di sangat subscribe, kokoh. di Dimana dia like, lupa oke guys. kadang yang Nah, kesalahan supaya dari gue lebih Poseidon semangat nih ya kan Betul. untuk Saya aja match yang ini ya, Iya, kan. iya. Pengen Sama lihat yang kena Kupa. match-match seru Ada lainnya, Deadly kita Magic yang kena analisis Kupa. ya kan, Makanya analisis seru catat. banget ya, Nah Popolen itu Kupa. Kenapa kita anjing kebetulan? metode analisis catat, Ada Batil itu kan? analisis Yang di-ban oleh bacot EVOS gitu, Icon. metode Wah, analisis udah bacot salah bukan satu yang analisis sering catat. disebut hero Kita kemenangan lihat. memang karena Benedetta di selalu pick, menjadi first pick. respect band dan Benedetta makanya masih pas OP. di pick, dia tuh ke tangan Ya Benedetta. kalau Benedetta itu Walaupun tadi sebenarnya pokoknya kita ngeliat mekaniknya Benedetta harus juga ya di awal, tapi ada tinggi export sih. sepertinya Kayaknya. bisa diamankan oleh teman-teman EVOS Icon kah? Langsung aja EVOS Icon mobilitasnya mendapatkan cepat. seorang export, dan ini Nah, Xbox bakal jadi poin ini plus juga buat mantap teman-teman nih, lagi EVOS Icon. OP. Mereka mendapatkan export, entah nanti dipakai di jungler atau nanti dipakai sebagai XP lane, setidaknya mensecure satu export dengan itemnya War X tambah immortal lagi bloodlust juga. Wah. Ini membuat dia lebih sustain lagi nanti ke arah late game. Benar, apalagi kita Sustain. tahu ya Esport itu dengan mempunyai Viraga Armornya ditambah Immortal, dia tuh susah banget untuk di pick off karena ketika Viraga Armornya pecah dia masih bisa bertahan. Betul. Wih, Ketika Immortalnya cow. pecah dia masih bisa bertahan. Jadi Cownya kayak nyawanya siapa tuh ada banyak banget. 1, 2, 3 lah, 3 nyawa Iya, jatuhnya. benar. Betul. Dan langsung aja di pick Bajan show nih untuk tank kan ya, Diamond Bajan ya? Icon. Geek sama dia akan Bajan, mereka Pendragon, mengamankan Pendragon jungler offline. karena masih ada Saber atau mereka Atau justru ingin mengamankan Roamar XP atau lane. Magic kabur. Fall Fighter. Ora bisa juga untuk burst damage ke arah belakang dengan Yin yang opportune-nya. Itu ya bakal merepotkan teman-teman dari EVOS Icon. Tapi ada satu pilihan lagi yang bisa di-pick oleh teman-teman GFM. Masih ada Lunox, masih ada mungkin kalau mau ngambil ke arah tank mungkin ngambil Kufra, karena dengan adanya ekspor. Aku sih udah deg-degan ya ngeliat ada ekspor sebenarnya emang. Iya, export tuh kalau misalnya dijadikan jungler ya, otomatis kan item dia cepet jadi. Yes. Dimana export kalau udah ada War X itu tuh kalau team fight stucknya nggak bisa. Ngeri sih. Esmeralda. Obvious yang diamankan oleh teman-teman GFM ID dan juga ada Esmeralda. Sebenarnya aku memperhatikan Poveus ini lagi lumayan ini ya, Naik daun ya. Iya, ya. dari kemarin juga cukup di pick, Tapi apalagi user-user mengingat dari Poveus Gifan sih ini mempunyai belum Benedetta. Yang kalau dapat Poveus tuh jatuh yang karena Evo bener-bener Cyber itu bahaya pro bisa banget gitu, di-counter yang pergerakan dari Benedetta. ibaratnya Tapi udah hero ternyata andalan dari dia Evo banget Cyber apa sendiri, mendominasi mengejar gitu Poveus, belum ada sih guys. langsung nge-pick counter murni Yang dari Poveus ya, gitu Esmeralda, belum ada. yang bisa Rata-rata nge-upload tuh barrier dia sebagai dari backup, Poveus sebagai itu. tank Iya, atau dengan sebagai uploadnya terdepan juga dia. dimiliki, itu tentunya akan menambah darah Gitu. lagi untuk Esmeralda dan membuat Baru Poveus yang gua seperti lihat bakal dulu kalang di kabut. MMC kalau nggak Kecuali salah anti max. dia bisa mengamankan Lumayan lane sih. terlebih Itu dahulu, ngeri. mengamankan item lebih dahulu, atau mungkin men-secure network terlebih dahulu untuk teman-teman GFM ID. Betul sekali. Nah, kita pindah ke fase ban yang kedua. Dari EVOS Icon sudah langsung mengamankan Kufra dan disusul juga dengan Eve. Wow, apakah Ya, Geek Fam MPL versus EVOS Icon MDL guys. Kita lihat apa yang terjadi guys. atau side laner, karena kalau dari Geek Fam sebenarnya bisa sih Benedetta di
XP atau mungkin di X Gold juga. Tapi ada Beatrix yang diamankan oleh EVOS Icon untuk di ban, nggak boleh dipermainkan oleh teman-teman Geek Fam ID karena Beatrix itu dari early-nya aja udah ngerepotin dan juga nge-push turret cepet banget ya dengan machine gun-nya. Benar. Ini Beatrix tuh salah satu hero yang bisa disebut dengan glass cannon hero. Yap. Dimana dia damage-nya sakit banget, tapi otomatis damage yang sakit itu berdampak dengan HP yang tipis. Tapi itu kalau Beatrix bisa dijaga sampai ke late game dan dia itemnya jadi banget. Beatrix yang mana udah di dia ban. udah sakit, makin sakit. Kenapa caster ini ngebahas yang udah kena ban? Iya. Sniper, bom, Bom. di biru, Karena pistol, bahas shotgun, tentang hero yang di pick, Itu sih jangan yang di males ban. Kenapa? ketemu sama Beatrix. Gue tau hero Tapi ada Lunox menjadi band terakhir Itu dari teman-teman oke Geek Fam sih. ID, nggak mau membiarkan hero dengan Main push di damage yang buat cukup side meresahkan lane warga atau yang bot sudah lane. muncul. Dan ada Hayabusa yang sudah diamankan oleh teman-teman EVOS Icon. Yes, Hayabusa salah satu hero fleksibel juga yang bisa kita lihat di sini, bisa dijadikan jungler atau side, tapi nampaknya sejauh ini Xbox-nya yang menggunakan spell fam, spell retribution. Ya. Otomatis kayaknya dia menjadi jungler. Oke, jungler fighter emang lagi populer juga, mau itu ekspor atau Sun, bahkan tadi sempat kita Balmond. ngeliat Balmond yang dipakai sama Hans, tapi memang apa namanya, dari fighter itu lagi benar-benar OP banget untuk berada di manapun posisi Kaja. Gen of the, mau Wah, di tengah, Kaja mau di sakit, atas, Cok. mau di bawah, dia bisa Wow. mengisi posisi itu. Kaja. Betul, aku setuju banget Lepas. sih. Tapi ternyata dengan ada Beatrix dan juga Lunox yang di ban Kaja tadi open, tapi apakah dari Geek Fam ID lebih mengamankan Franco dan benar aja Franco. yang akan menjadi pelabuhan Wih, hati gila untuk nih. Geek Fam ID? Luar biasa, guys. Franco, bisa guys. dengan Tempest of Fate membackdoor pergerakan dari EVOS Icon. Oke, berarti kalau kita ngomongin skenario-nya dengan Iron Hook, mungkin coba untuk Esmeralda atau mungkin Hayabusanya, walaupun cukup sulit ya dengan Recon Shadow. Tapi kalau Franco, misalkan guys. bisa ada yang namanya skenario dengan Lee Tempest of Fate bisa memudarkan satu-satu dari teman-teman EVOS Icon. Oke, itu skenario lah. Ini kalau aku lihat ya dari drafting kedua tim dari antara Geek Fam dan juga EVOS berbeda banget sih. Yang satu, Geek Fam ini lebih ke damage. Yap. Ya oke lah, masih termasuk balance karena masih adanya Franco juga ditambah dengan Proveus yang tebel. Tapi EVOS Icon di sisi lain mereka tuh lebih ke frontlaner semua, hero-hero yang tebel, Chow tebel, Alice tebel, Esmeralda tebel, even Xbox pun juga sustain kan. Ya, Kita lihat ya, Iya, guys. jadi benar-benar damage Masuk ke dealer lane dari of down-nya EVOS nih. itu adalah Dari hero-hero Hayabusa yang yang unik nih. ternyata Ada digunakan satu user sebagai Franco jungler. dimainin. Oke, kita digocek di saat-saat terakhir ternyata ya, ekspor ditukar. Ekspornya menjadi side lane. Tapi ada Alice tadi yang kita perhatiin ya. Benar. Alice ini bakal men-secure ke arah late game. Dia benar-benar hero scaling, butuh item. Tinggal bagaimana teman-teman dari Geek Fam ID mematikan pergerakan dari Alice. Kalau sampai Alice ya tiba-tiba jadi, waduh, dengan yang namanya apa namanya, blood out-nya itu kan udah Apalagi nanti ada winter Launch-nya. bener Waduh. banget. Tapi ini aku penasaran sih, apakah Alice bakal ditaruh di sideliner atau bakal ditaruh di mid? Karena mengingat hanya ada Esmeralda dan Alice yang menjadi magic dealer. Menarik, tapi kita langsung aja saksikan di match kita yang ketiga, game pertama antara Geek Fam ID berhadapan dengan EVOS Icon. Yap, langsung aja kita lompat. Ini dia, let's go. Sudah ada lari Ipin nih, Franco dan juga Everset di Everset. area mid lane. Oke, ada yang namanya kesel, saya nggak apa-apa kalau mau kesel mah ya. Saya juga kesel. Kenapa marah mulu Talia sih emang kelihatannya ya. Tapi sementara itu dari teman-teman EVOS kali ini dari Iris seperti udah mencoba mengamankan diri ke arah Purple Buffet terlebih dahulu. Sedangkan linknya si kesel sekali ya, udah mulai diganggu-ganggu Bajan, oleh buset. shownya. Bajannya Ada emang Bajan di sini. kayaknya berani, Yes, Cok. dari Bajan sendiri kalau untuk mengganggu, menginvade tapi masih berhasil diamankan oleh kesel saya Orange Buffet. Sementara itu di area mid lane 3 lawan 3. Coba untuk mengamankan Little Wonder dari Hayabusa, apakah akan berhasil didapatkan? Yes, berhasil didapatkan dan berhasil kembali lagi dengan adanya Force Shadow movement dan juga timing yang sangat bagus sekali diperlihatkan oleh Aris. Oke, ini aku nggak apa ya, ke trigger sama namanya Adam dah. Adam Mbah Dukun. Bener-bener ya, namanya masih lucu-lucu loh dari teman-teman Geek Fam kali ini. Walaupun lucu tapi bener-bener permainan mereka nggak lucu, mereka bener-bener serius banget untuk menghadapi teman-teman dari EVOS Icon. Lihat pergerakan dari Adam, dia langsung mencoba untuk kaki terus. Sementara itu di area bawah, pemain Dylan kali ini mencoba untuk mengganggu seorang Esmeralda. Yes, sekali nih Esmeralda masih belum view di area bottom lane bersama dengan juga adanya ya. Proveus. Nih di early
di arah late game yang tadi udah aku bilang, Pendragon bakal berbahaya banget untuk teman-teman GFM ID. Tapi sementara itu dari area bawah orang Esmeralda langsung aja dengan agresif dia mencoba untuk cutting minion, membiarkan minion dia sendiri jalan menuju ke area bawah, sedangkan dari Iris dia masih mencoba untuk mencari network yang lebih baik. Ya, sementara itu dari lari Ipin kali ini berusaha untuk dihar Ocho, tapi sama-sama merupakan tanker, tidak ada damage sama sekali. Sementara itu jadi start Arto yang pertama akan ada terjadi skirmish di sini. Sudah ada Link juga yang memantau pergerakan Everset. Cukup sekarang harus mundur ke belakang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Hayabusa. Blockout sudah dipotong cukup sekarang dari ada Pacukon dan juga Link mengeluarkan Temples of Blade. Bantai. Ada pertukaran atau tumpah darah di area Turtle Pit. Iya, udah pada sekaratul maut semuanya, tapi mereka masih bisa selamat dan mundur ke belakang mengisi darahnya kembali, terutama dari Ravicinya. Tapi teman-teman dari Vosaika lihat Iris, dia benar-benar luar biasa banget. Dia dapat satu turtle, bahkan tadi retributionnya Israel banget sih. Iya, berhasil untuk mengamankan turtle atau objektif yang pertama, dan dia akhirnya juga tidak mengorbankan satu member dari Fox juga. Yes, sementara itu di area bawah Ravici dan juga Dylan masih mencoba untuk melakukan penyerangan dengan minionnya, tapi ada Falling Star dikeluarkan hanya untuk clearing minion aja. Tapi ada Ipin, belum ada Iron Hook, tapi udah mulai dikeluarin, ditangkap saja, tapi masih belum ada damage berkelanjutan yang dilakukan oleh keren nih. Betul, Invent ditambah juga dari buffling. lari Ipin baru mempunyai level 4 ya kali ini. Karena itu Everset masih mereview situation dengan adanya X-Borg. Nah ini X-Borg bertemu dengan Kagura cukup sulit karena memang kita tahu X-Borg itu adalah counter dari hero melee, sedangkan Kagura kan hero range. Jadi damage yang diberikan oleh X-Borg tidak terlalu masuk ke arah seorang Kagura, tapi ternyata LC cukup sekarat. Apakah akan terjadi first blood? Benar aja ternyata first blood berhasil didapatkan oleh Balikin, Cok. Marco. Sementara itu flicker dari Bajan ke area belakang masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Iya, tapi itu kalau aku lihat ya, menunggu sampai level 4 baru dapat first blood ini permainan. Ambil bawah. Temponya agak sedikit lambat dari teman-teman Vincent dan juga Evos Icon. Mereka nggak mau terlalu gegabah untuk melakukan penyerangan, tapi sementara itu objektif di area bawah Gold Shield-nya udah bisa diamankan oleh teman-teman Evos Icon. 3 orang yang berada di area bawah ini tentunya bakal menambah network yang sangat baik. Rugi, Cok. Yes, Pendragon masih berusaha untuk mengumpulkan staffnya di area top lane. Tapi rugi sementara sedikit, itu Cok. liar linknya nampaknya akan mencoba untuk Mereka ambil kartu kali ini. Oh, apakah dia dapat orange buff? Ini kayaknya iya deh. Dicolong. Kayaknya. Wow, what a play banget dari Geek Fam kalau begitu. Dan kita lihat juga Iris sebenarnya tanpa adanya orange buff ya. Ini sebenarnya nggak masalah juga sih. Kalau Hayabusa nggak ada orange buff, tapi Link nggak ada orange buff, sebenarnya Assassin nggak masalah. Tapi kalau purple buffnya nggak dapet, ini baru bahaya. Tapi Elis kali ini masih bisa selamat kah? Masih bisa, tapi nggak bisa ternyata dari lari Ipin. Sementara backup damage-nya masih belum Invite ada lah dari buffingnya, Cok. karena mereka memilih dari Ipin juga sendiri memilih untuk melakukan objektif ke arah buff-nya, sedangkan Turtle diam-diam sudah bisa diamankan oleh Iris. Yes, diam-diam namun pasti kali ini 2 kali Tapi objektif berhasil objektifnya diamankan masih Turtle-nya bagus oleh Hayabusa. Tapi Vosaika mainnya kayak anak MPL anjir. Bajan ini dulu mantan anak MPL, turunin deh. Aku baru Sama melihat Pendragon. Fem ini sepertinya Jadi cukup tahu kewalahan di area bawah. Ilmu Mereka MPL sama ilmu kehilangan MDL satu agak turret, beda-beda tapi tipis doang. masih bisa lah dikejar Improve-nya. karena ini masih masuk ke area early game juga sih. Ya, tapi ini menurut aku ya Evos Icon rapi banget sih objektifnya. Mereka ketika ada space mereka yang langsung ambil turtle, begitu pula dengan objektif turret di area bottom lane. Iya sih, mereka benar-benar stick together-nya tahu timing. Terus kalau mau split push juga tahu timingnya. Bahkan membuat teman-teman dari Geek Fam ID juga kayak kalau lingkungan sendiri membuat si Velveus-nya, Dylan-nya sampai berada di area mid sekarang. Wah, iya nih. Wah, Langsung clear aja cepet bertukar terus. ya bersama dengan adanya Link yang memang lagi mencoba untuk nge-clear aja di area bottom lane. Iya, ini aku melihat benar-benar masih jarang war, tapi sekalinya war seperti ini yang terjadi. Cowoknya harus tumbang, asisan itu di pop up oleh seorang Xbox kalian mendapatkan Kagura, tapi Xbox ya nggak bisa selamat di tangan seorang Link. Kesel saya, masih bisa mundur dari Pendragon Ravici-nya, tapi kita lihat Coach Shadow masih bisa untuk di pop up, bahkan ditarik keluar biasa dari Pass of Blade kali ini. Dari kesel saya belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Tadi penarikan yang luar biasa dari lari Tukar satu ya rugi sih. Langsung ditarik dengan Iron Hook, langsung ada
bertahan, gak bisa selamat dari EVOS Icon, langsung tumbang 1 nyawa. Ini bagus banget. Nah ini ada recallnya kan, replaynya di area mid lane. Kita sudah melihat Kaguranya tumbang, terus Alice berusaha untuk bertahan di area depan, tapi walaupun demikian dia cukup masih early, masih cukup empuk, tapi ini dia momen flicker, tarik, dan Alice-nya pun harus tumbang. Dibuat tertarik, dibuat cinta sama Franco-nya ya kalau bisa dilihat mah. Tapi sementara itu GFM, walaupun mereka mengungguli poin kill, networknya masih belum jauh karena yang tadi Talia juga bilang objektifnya itu EVOS Icon lebih baik bermainnya. Turtle-nya ini menuju ke 3 lagi. Ya, Turtle yang ketiga, apakah kali ini dari kita Mayudi berhasil untuk mengkonten, tapi ternyata lihat ekspornya sudah ada pelatihan, masih mencoba untuk bertahan, tapi sudah datang Force of Blade, tapi bisa mana Pendragon menjadi lini terdepan dengan plot out. Dia berhasil menumbangkan Franco di sisi lain, Shadow Kill ke arah seorang kiri. Saya berhasil menumbangkan 1 orang bersama dengan Kagura. 2 orang pemain dari GFM kali ini harus tumbang. Iris coba sekarang langsung dibalaskan dendamnya aja, darah berdarah bersama dengan Benedetta. Oh my cukup sekarat, dan langsung 4 orang pemain dari GFM tumbang kali ini di area mid lane. 4 berbanding 1 yang harus tumbang. Ini kerugian yang cukup besar untuk GFM ID karena juga Turtle sepertinya belum bisa di set up sama kedua tim. Tapi ini dia replay yang sangat baik sekali ketika dari Alice yang kita pikir bakal dibombardir, ternyata backup damage dilakukan oleh teman-teman EVOS. Luar biasa, Way of Dragon keluar, ditambah lagi dengan Iris yang nggak bisa kemana-mana dengan Depoveus. Ini membuat dari GFM ID nggak bisa terlalu banyak bergerak, bahkan harus kehilangan 4 membernya. Yes, dan itu dia kayak kita sudah melihat tadi replay dari EVOS Icon kali ini. Coba untuk set up Lord Turtle, maksudnya untuk yang terakhir, tapi masih bisa diamankan oleh Iris bahkan. Lagi dan lagi Iris objektif, tapi kita lihat dari Gajah dengan bisa kemana. Dari Coach Shadow-nya, Shadow Kill ditukarkan oleh seorang Hayabusa mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi ternyata X-Board-nya, Immortal-nya harus pecah kali ini. Flash Insanity di pop up kali ini tidak dapat siapa-siapa, malahan X-Board-nya harus tumbang di tangan FRZ. Yes, dia harus berperan, tapi di sisi lain lihat kesel saya berhasil untuk mendapatkan 1 kali lagi nyawa di area batu, tapi Ravici juga kali ini mencoba untuk dikejar aja, tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri dengan adanya Stardust. Gila ya, GFM permainannya benar-benar agresif ketika dia dibutuhkan nonok agresif membalas kekalahan di war yang sebelumnya. 4 orang terus tumbang, kali ini mereka membalas, sedangkan mereka juga mendapatkan objektif yang lain. Yes, dan ini adalah replaynya ketika Turtle yang terakhir berhasil diamankan oleh Iris langsung dari GFM ID, menggunakan kesempatan yang ada untuk menumbangkan pemain dari Iris. Dari EVOS Icon sendiri, Iris mencoba untuk mundur ke belakang, tapi dikejar sama Link posisinya tadi di bottom lane. Dan ini adalah momen ketika X-Board yang mencoba untuk mempick off seorang Benedetta, tapi Benedettanya langsung hilang, langsung imun, dan justru dia yang harus terpunish. Ini adalah sebuah keuntungan bagi Shandon PA nih. Oke, ternyata ada info viewers kita sudah mencapai berapa Gil? 80.000. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia nonton NMA season yang ketiga ini. 20.000 lagi kita menembus 100.000 dan bakal ada ya. Gila, udah sangat cok. Gue pengen lihat yang MPL-nya sih. Ngeri ya. Ini lawannya MPL. 200.000 yuk, bisa yuk. Yuk, NMA yuk. Dari goldnya aja menang loh EVOS, meskipun kalah war, skor kalah war, tapi goldnya menang. Shot yang melayang mengincar ke arah pemain dari EVOS Icon. Objektifnya bagus banget cok. Tadi team fight-nya itu kalau dari replay memang GFM lebih unggul ya. Aku setuju, karena memang permainan dari GFM itu benar-benar ketika ngumpul di saat ada Iron Hook, tapi kita lihat dari area atas Tempest of Blood udah pop up dari seorang kesel saya masih bisa mundur. Ada buatan juga dikeluarkan, bahkan Shadow Kill kali ini mendapatkan dari seorang Pebbles, ditambah lagi dengan Way of Dragon. Ini benar-benar Pebbles diejam-ejam rame-rame, tapi kita lihat kesel saya udah sekarang tuh maut kali ini harus coba untuk mundur lagi karena mereka mendapatkan export juga. 1 untuk 1 tahu. Ya 1 untuk 1, sementara itu masih mau lebih dari Benedetta mengejar 2 orang 1 lawan 2. Dan kali ini datang Franco Iron Hook-nya berhasil menaikkan seorang jalan, dan ini dia cowoknya cukup sekarat dan langsung killing free Shadow Kill. Sudah dibalaskan, tapi sudah ada Tempest of Blade. Kali ini 2 pemain dari EVOS sekarat dan double kill, bahkan mengincar untuk mega tapi kill. Tetap aja, Oke, triple walaupun kill-nya kalah warnya, tapi gak apa-apa. 1 tim. Santai. Tapi langsung karena mereka mendapatkan banyak poin kill dari EVOS, mereka langsung coba untuk amanin Lord yang pertama, dan inilah replaynya. Kalau kita lihat Tempest of Blade yang benar-benar on point dan dia cooldownnya cepet banget, walaupun ada Wave Dragon mendapatkan
bahkan ada shadow kill yang Harusnya didapatkan cabut untuk nih. seorang Iris. Si Ando nih kalau nggak ada Virage terjadi Armor peperangan ya, berikutnya, posisinya dari jangan Gfam offset. nggak mau sia-siain itu, walaupun dari seorang Mati. Link udah sekarat, tapi dia tetap masih mau komit ke depan. Nah, ini adalah Yang gua momen salut ketika Benedetta-nya objektifnya mencoba ini untuk warnya keluar 4 versus 5 loh. dan langsung datang bala Masih bisa bantuan dari Franco bisa bersama ngambil juga dengan ini Link. loh. Nah ini momen ketika Iron Hook-nya pas banget langsung mencuri keberadaan Mau dari coba cowok lagi Itu luar ngeri biasa. banget yang sih tadinya Iron mau Hook. escape, langsung balik lagi, mau kemana kamu? Katanya Nah, tapi cinta, katanya udah. sayang. Ini bikin tertarik lagi dong. kalau gitu. Yes, tapi kali ini kita sudah melihat Lord, Joe, adanya Lord, Lord di area bottom lane yang sebentar lagi akan menyerang inhibitor inner turret maksudnya dari EVOS Icon. Yap, betul sekali. Tapi kita lihat dari Lord yang udah mulai masuk ke area bawah, mencoba untuk menumbangkan dari turret berikutnya. Tapi kita lihat notifikasinya dari Hayabusa yang harus tumbang. Sementara itu Winter Tension save the day tidak, hanya mendinai saja kematiannya. Bahkan 2 orang harus tumbang dari sisi EVOS Icon, membuat mereka hanya praktis tersisa 3 orang untuk menghadapi 5 pemain dari Gfam ID. Yes, dan kali ini pun menyisakan semua inhibitor turret dari EVOS Icon aja karena inner turretnya udah berhasil dirontokkan oleh Gfam kali Aggro-nya ini. kuat. Udah ada setup, Cuma si area Ando mid lane ini nih, bergerak, rotasi sumpah, ramai-ramai ke area top lane posisi dari dia Gfam. kalau Termasuk offset, dengan dia Alex ada of Virage Fighting Ball, Armor, apakah tapi masih dia akan langsung aja nekat masih maju di dari lini Olga, depan. ternyata Virage Armor udah berubah cat, tapi ternyata Iron Hook-nya langsung pebol berhasil didapatkan oleh Benedetta karena seorang Esme. EVOS Icon kehilangan 1 frontliner mereka. Gila. Franco. Ini Ipin sih udah crazy. Bener-bener Iron Hook-nya bener-bener tahu aja loh momentumnya, tahu feelingnya nih orang bakal kemana. Bener-bener pro player yang luar biasa. Bahkan dari segi itemnya, Athena Shield diamankan, dominan Ice juga. Dan kalau dari linknya dia punya DHS, dia punya War X, Endless Battle, DOD. Tentunya ini udah sakit banget damage-nya ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Walaupun Hayabusa udah punya War X, DOD dan juga Endless Battle. Betul sekali, tapi ternyata lihat Si Ando lihat untuk diharas monster kill Virage bahkan Armornya harus mati terus. didapatkan dan dikantongnya oleh Waduh, seorang Link. sumpah. Lagi dan lagi EVOS Icon kehilangan 1 pemain mereka. Ini gak baik sekali, dimana inhibitor di area mid sekarang udah mau dikomit aja dan berhasil untuk diruntuhkan. Sudah ada Alexa final flow block out, juga sudah di-pop up oleh Alice, tapi sudah ada tempos of blade untuk mundur dari kasus saya. Masih Sanity berhasil menunggang belakang seorang Morpheus. Nice, dibalikin lagi, balikin mid. Justru yang berhasil Terus mid ditumbang balikin oleh terus, Expo. maju. Bahkan 2 orang harus tumbang dari Gfam ID ini. Lagi-lagi Iron Hook yang luar biasa membuat Immortal dari seorang Xbox harus pecah. Walaupun adalah si Sanity untuk mundur, tapi sepertinya hanya mendinai kematiannya saja karena damage yang diberikan oleh Adam. Bahkan dari IP sangat sakit ke relung badannya. Ya, 1 Ando lawan blunder 2 terus, kali sumpah. ini Gfam harus mengatur ulang setup keluar mereka karena mereka sudah kehilangan 2 orang. Walaupun tidak double kill oleh Xbox tadi, tapi 2 orang yang tumbang. Wow, tapi info-info dari Bapak produsen 8.000 lagi menembus 100.000 guys ya. Wow, langsung ayo guys ramein share aja ke teman-teman kalian dan rame di kolom Atasnya tuh, komentar. atasnya naik. Hashtag Geek atau EVOS. Betul, dan kalian semakin terbuka dibalikin. lebar kesempatan yang mendapat milestone 100.000. Ini blunder nih, gara-gara si Ando nih, supportnya blunder. Kemarin belum tembus. Wow. 100.000 milestone, hadiahnya 1.500 Si Ipin guys. jago juga nariknya. Wow, ada 10 kode lagi. 20 Mente, lagi. Franco ya. Aku mau. Ya udah ntar kita AFK dulu ngecasnya gimana? Boleh kali ya? Enggak dong. Jangan Harus dong. Mimozen yang ngambil. Ntar kita kagak dibayar mau makan apa lo tahu. 1.500 ribu tapi banyak yo. Ya iya, tapi kan kagak bisa beli nasi. Iya sih buat Mimozen aja, tapi Iya. karena kita sudah melihat sudah adanya Lord kali ini yang udah enhance di Land of Dawn. Apakah dari Gfam akan mengambil atau justru EVOS Icon yang bakal membalikan keadaan? Oke, dari presentasi Retribution yang dimiliki oleh Hayabusa sih emang lebih baik ya. Dia dapat 3 kali turtle, bahkan tadi sempat nyolong turtle juga. Tapi sementara dari teman-teman Gfam ID dan juga EVOS Icon saling bahu-membahu, saling menyerang. Lasesan itu di pop up kali ini coba untuk mendembangkan satu cow di depan sana. Godlike, nggak bisa dihindari. Bahkan Ando yang berada di garis depan harus mundur karena Skaratul maut, dan nggak sampai di situ aja. Teman-teman dari Gfam ID sepertinya terus nafsu banget melihat seorang Elise yang di sana. Tapi ternyata sudah ada Iron Hook, masih ada Winter Sunshine, masih bisa bertahan dari seorang Alice. Iris cukup sekarat, masih ada Flash Shadow tapi langsung dikejar aja. Tapi Kill. ada Shadow Kill, apakah berhasil menumpangkan seorang Link? Tapi justru dia yang harus terpanis di sana, seorang Morpheus. Morpheus dengan nyawa atau HP yang Bener, Cok. hampir full masih Suaranya bisa untuk suaranya membackup salah, Cok. keberadaan dari Link.
Ya itu sebenarnya benar-benar linknya bagus banget. Dia setelah di shadow kill teman-temannya juga ngikutin dia, jadi akhirnya terbagi. Dan inilah momen yang baik sekali untuk Geek Fam. Mereka mendapatkan Lord juga dan war-nya dimenangi juga. Bahkan satu Bajan udah hilang, terus ditambah lagi nanti dengan Pendragon yang hilang. Ya betul. Ya, apalagi nih adalah posisi ketika dari Ipin sudah berhasil untuk meng-Iron Hook Pendragon, tapi untungnya dia masih ada Winter, masih bisa balik lagi. Tapi sayang sekali shadow kill dari Hayabusa tidak membuahkan hasil, justru dia yang harus terpanik. Oh, Iris tadi yang modal, bukan si Pendragon. Iya, Iris. Nah, itu cukup rugi banget ya. Seorang jungler harus tumbang 5 kali, dia terpick off. Dan Lordnya sudah masuk ke area tengah. Kali ini teman-teman dari GFM ID langsung melakukan setup. Tapi Link yang kita tahu dengan mobilitas yang sangat tinggi, dia bisa melakukan split push, bahkan bisa datang dengan tepat waktu nantinya. Dan kalau kita lihat sekarang dari area midnya, dari Pendragon udah bisa mundur ke belakang, udah tempel smoke. Lihat kali ini ke arah seorang Elis, tapi ada sebuah shadow kill mencoba untuk berbakar dari teman-teman dari GFM, tapi sebenarnya nggak bisa karena exportnya juga harus hilang di tangan seorang Povius. What a play banget. Rafici kali ini masih Stardust Den coba untuk menari-nari dengan absorb yang sangat-sangat tebal, membuat teman-teman dari GFM ID seperti apa kesulitan untuk masuk ke area tengah. Ya kali ini lihat sudah cukup sekarat dari Chow, masih menyisakan Immortal yang belum pecah, tapi Rafici menjadi frontliner coba untuk bertahan, tapi ternyata base-nya akan menjadi sasaran untuk GFM ID. Dan ini dia game pertama kemenangan berhasil dikantongi oleh GFM. Betul sekali. Tetep, kemenangan pertama. Tapi udah ada perlawanan sih awalnya, cuma blunder bisa sih Epos sih. Cuma karena blunder aja tadi gue lihat tuh. Sedikit ada blunder gitu, warnya enggak, komunikasinya miss mekanik. Memang kalau kita lihat dari segi pick off-nya cukup berbanding Si Andonya sih enggak ini mid lane. Yang memang kalau kita lihat dari Geek ini dia lu lihat dah kanan kirinya udah menang di mid game. Iya. Iya, karena early-nya itu Evo Icon yang megang kendali. Betul. Dia objektifnya rapi, tiga kali blunder nih si Ando nih, blunder nih. Tapi sayang sekali si Ando akhirnya Geekfam menemukan momen dan dia mendapatkan celah untuk blunder posisinya dia karena nggak bisa ini. Dari Evo Icon itu nggak bisa memaksimalin kejadian di dekat Lord tadi. Dia benar-benar terpancing ketika lihat GFM udah mulai ngelord, tapi akhirnya satu persatu harus tumbang dari Evo Icon. Dan ini membuat celah yang cukup besar. Mereka dapat Lord, mereka dapat point kill,